Yo, what's up guys? Jadi kembali lagi di Bestie Channel ya. Jadi sekarang aku akan ajak teman-teman untuk ke Yukimori Observation Deck. Jadi ini letaknya sendiri itu ada di Prefecture Oita, tepatnya di Beppu ya teman-teman. Ayo loh, ada yang bisa nebak gak nih kira-kira tujuan kita ke sini apa ya? Jadi tempat ini tuh letaknya di lereng Bukit Beppu ya. Teman-teman nanti akan bisa melihat asap putih yang naik tebal dari area Kanawa ya. Jadi di sini ada papan informasinya juga. Dari papan informasinya teman-teman udah bisa melihat asap-asap nih. Wah, di depan sana kok ada asap ya. Kira-kira itu asap apa sih? Nanti akan aku jelaskan juga ya teman-teman. Nah, pada tahun 2001 dalam survei NHK World Japan, pemandangan Jepang yang ingin ditinggalkan di abad ke-21 nih. Beppu menempati peringkat kedua nasionalnya, tepatnya di Jepang. Dan pada tahun 2010 ditetapkan sebagai warisan pemandangan malam Jepang nih. Ini ada batu monumen juga, teman-teman bisa pakai foto. Kita coba naik ke lebih ke atas ya, supaya pemandangannya lebih terlihat nih teman-teman. Dan ini dia pemandangan detailnya. Kalau teman-teman kesini, aku saranin pakai lensa zoom ya. Dan ini dia kenapa sih ada banyak uap ya teman-teman. Jadi ini tuh karena aktivitas vulkanik di bawah tanah ya, seperti yang ada di foto itu yang udah aku lampirin. Jadi ada lebih dari 2000 mata air panas yang ada di Beppu ya. Jadi uap-uap yang ada di video ini tidak berbahaya sama sekali ya. Jadi teman-teman bisa hirup bebas. Dan untuk uap panas tersebut disebut Jigoku ya. Jigoku adalah neraka. Jadi kenapa sih Jigoku itu bisa disebut neraka ya? Bingung kan? Aku pun juga awalnya bingung nih teman-teman. Jadi gimana sih? Karena panas yang bisa mencapai hingga 100 derajat Celcius bahkan lebih ya teman-teman. Maka itu dipercaya adalah bentuk analogi dari neraka teman-teman. Nah, di Beppu sendiri ada banyak sekali neraka ya teman-teman. Dan kita nggak akan berhenti di sana, kita nggak akan buat teman-teman penasaran, dan tentunya kita akan melihat dari dekat apa sih uap panas itu. Jadi pada tahun 2012 ditetapkan sebagai lanskap budaya penting berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Benda Budaya. Karena kota ini memiliki hubungan yang sangat kuat antara aktivitas manusia dan fenomena alam geotermal yang sangat unik. Singkatnya, Beppu adalah contoh nyata bagaimana masyarakat hidup, berkembang, dan membentuk budaya dengan memanfaatkan sumber daya panas bumi selama ratusan tahun ya teman-teman. Jigoku adalah sumber air panas ekstrim di Beppu yang muncul dari aktivitas geotermal, di mana air atau lumpur panas keluar dari bawah tanah dengan suhu yang sangat tinggi. Biasanya di atas 90-100 derajat Celcius, jadi nggak boleh digunakan untuk berendam ya teman-teman. Jigoku di Beppu sangat bermanfaat juga loh. Dia bisa menghasilkan produk Yunohana, itu tuh endapan mineral yang terbentuk dari uap panas di onsen ya. Yunohana digunakan sebagai bath salt alami. Di Myoban Onsen, itu di Beppu Prefecture Oita, mereka menggunakan metode tradisional ya untuk membuat ini, yang dimana produk itu dibuat di pondok beratap jerami atau Yunohana Goya. Jadi air panasnya itu dikondensasikan menggunakan uap dan tanah liat biru. Kurang lebih itu tumbuh sekitar 1 mm per hari ya. Metode dan teknik produksinya tidak berubah sejak zaman Edo. Dan ini salah satu produk dari Yunohana ya. Ini udah diproduksi dari zaman dahulu. Ini juga masuk aset budaya rakyat tak benda yang penting secara nasional ya di Jepang. Jadi sekarang aku sudah naik mobil dan ini dia untuk detail dari asap-asapnya atau uap-uapnya. Kita bisa lihat lebih dekat dan teman-teman bisa lihat ya, uapnya sangat-sangat tebal dan itu menggabungkan kearifan lokal dan keseimbangan alam ya. Berkaitan dengan SDGs, di sini kita bisa mengambil konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, terus penanganan perubahan iklim dan menjaga ekosistem darat ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk kaitannya dengan SDGs. Dan sekarang kita sudah hampir sampai, kita akan menuju ke parkirannya dulu. Dan ini dia, benar-benar melihat uap dari dekat ya. Jadi yang kita lihat dari Yukimori Observation Deck, inilah dia asap-asap tebal itu ya teman-teman. Dan selain melihat uap dari dekat, kita juga akan melihat Yunohana yang sudah aku jelasin tadi di awal ya.
Ini hawanya itu benar-benar panas sekali. Dan seperti yang udah aku jelaskan di awal tadi, suhunya bisa mencapai 90 sampai 100 derajat Celcius ya teman-teman. Dan jangan khawatir karena asap-asap ini itu sangat aman untuk dihirup ya teman-teman. Meskipun teman-teman mengajak anak kecil, itu memang tidak masalah untuk dihirup. Jadi tidak berbahaya sama sekali. Gimana nih, fun banget kan? Ini dia benar-benar lokasi dari dekat ya. Kita merasakan asapnya dari dekat, itu benar-benar panasnya itu benar-benar kerasa sekali. Dan itu pipanya jangan coba-coba disentuh karena itu benar-benar panas sekali, bisa menyebabkan tangan sampai melepuh. Jadi jangan coba-coba ya. Di sini juga ada beberapa fun fact yang akan aku informasikan tentang Beppu ya. Jadi kira-kira apa nih? Ada yang bisa nebak nggak? Oke, yang pertama adalah Beppu menempati nomor 2 ya dengan volume air panasnya di dunia. Benar-benar wow banget ya. Maka dari itu ada banyak sekali yukimori yang ada di Beppu. Ada banyak sekali uap-uapnya. Dan selanjutnya adalah fenomena yukimori. Jadi seperti yang kita lihat sekarang di gambar dan di video, itu ada banyak sekali asap ya teman-teman yang keluar dari bawah tanah. Dan kira-kira apa lagi nih? Oke, jadi yang selanjutnya adalah onsen dengan warna yang aneh. Ini adalah jigoku ya. Nanti kita akan coba melihat juga dari dekat seperti apa sih kira-kira warnanya. Dan buat yang suka masak, ini juga ada yang benar-benar menarik untuk kalian ya. Jadi di Beppu sendiri kita itu bisa masak menggunakan uap onsen seperti yang ada di foto ini. Dan tenang saja, aku akan buatkan juga videonya. Teman-teman bisa langsung aja visit channel aku di Besti Channel. Jadi ada banyak sekali kan kegiatan yang bisa kita lakukan, dan nggak cuma di situ aja. Buat yang bosen sama onsen air, ada juga onsen pasir ya. Jadi benar-benar nyeleneh banget kan, tapi ini udah biasa di Beppu. Jadi ada banyak sekali turis yang sengaja datang ke Beppu untuk menikmati onsen dengan menggunakan pasir panas ini ya. Dan selain itu, di Beppu adalah kota yang beruap 24 jam. Jadi asap-asap ini itu aktif 24 jam ya, jadi nggak akan berhenti. Dan enaknya adalah ketika musim panas, teman-teman bisa menghangatkan diri dengan mendekatkan diri teman-teman ke asap-asap ini ya. Jadi lebih kerasa hangatnya nih. Jadi sekarang aku lagi berada di salah satu tempat di Beppu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak aku mau ngapain? Jadi ini namanya, aku akan mengunjungi salah satu restoran yang bernama Okamotoya. Dan kita akan mencoba salah satu menunya. Guys, jadi sekarang aku lagi ada di Beppu. Dan Beppu kan tentunya terkenal sama yang namanya jigoku ya. Jadi seperti ini dia teman-teman, yang berasap-asap suci itu namanya jigoku. Karena di asap-asap itu dia mengeluarkan air panas ya teman-teman. Dan sekarang aku lagi ada di tepatnya di salah satu tempat di Beppu, dan sekarang aku akan nyobain salah satu puding yang spesial di wilayah Beppu. Namanya itu Jigoku Mushi Puding ya. Sekarang aku akan cobain. Ini dia tekstur pudingnya teman-teman, kita akan coba. Ya, puding seperti biasanya ini benar-benar kenyal sekali ya. Teman-teman bisa lihat ini kenyal. Dan coba kita belah ya. Oke, kita belah yang ini aja. Kita potong, dan entah ini sausnya apa. Ini seperti ini ya teman-teman. Di dalamnya juga. Jadi di bagian atasnya itu agak coklat ya. Meskipun udah aku giniin kayak krimnya, cuma tetap agak gelap warnanya. Di bagian bawahnya itu terang seperti ini. Jadi kita langsung coba untuk pudingnya ini ya teman-teman. Oke, aku udah dapat jawabannya. Dan untuk di bagian pudingnya sama seperti puding pada umumnya teman-teman, untuk tingkat kekenyalan dan lain-lain. Cuma yang spesial di sini adalah ini ya, krimnya. Jadi aku ngerasa ini tuh rasa kayak rasa karamel ya. Jadi rasa karamelnya itu benar-benar
keras sekali dan oke sih untuk dijadiin. Makanya aku yakin kenapa puding ini bisa terkenal di sini ya, karena krimnya itu benar-benar mantap sekali untuk karamelnya. Jadi seperti itu dia untuk percobaan puding ini ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu dia video yang bisa aku buat kali ini, dan ya selokan aja berasap ya. Jangan lupa pantengin terus channel kita karena kita akan membuat video-video menarik lainnya tentang Beppu ya. Oke, seperti itu dia. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian tentang video ini ya. Bye bestie.